Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma'hatabil ilmuk wa khatabil kalamuk wa asab kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Asman wa Ali wa ni sahabat ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in sanillah yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian, satu kebahagiaan itu pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul ya? Betul banget ya? Hah? Oh, iya, harus konsentrasi penuh nih. Antum sini, untuk sini. Ya, kebahagiaan itu pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu hal yang biasa. Ya, sahabat Ali itu mengatakan, ya Rob, aku sungguh bahagia saat engkau kabulkan apa yang aku inginkan. Kenapa? Iya. Tapi pada saat engkau tidak kabulkan doaku ya Rob, aku 10 kali lebih bahagia. Jadi memang kita tuh sebagai seorang muslim itu tidak ada satu sedikit pun kesedihan. Pilihannya itu cuma 2. Bahagia atau bahagia banget. Gitu kan? Saya kalau ditanya, "Ustaz, makannya enak nggak?" Makanan tuh bagi saya cuma 2. Enak sama enak. Ya, jadi kalau istri saya bilang, "Enak nggak, Bi?" Enak. Wah, berarti nggak enak. Itu mindset. Oh ya, mindset bahwa orang selalu berpikir ya, hitam putih. Benar salah. Gitu kan. Ini yang membuat kita nggak bahagia. Gitu. Kalau suruh milih sukses sama bahagia, mana dulu sih sebenarnya? Bahagia dulu apa sukses dulu? Bahagia dulu. Iya Pak? Bahagia dulu baru sukses. Ya, ini yang harus kita mindset orang sukses itu bahagia dulu. Gitu kan? Kita beli makanan sama pedagang yang lagi sumpek, lagi marah, lagi emosi, enak gak? Kabur gitu, nggak jadi. Tapi kalau kita beli sama pedagang yang lagi happy, seneng, ramah, ketransfer tuh kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini jauh lebih mahal daripada uang. Makanya banyak orang yang membayar kebahagiaan itu dengan uang segala-galanya. Teman-teman sekalian, rugi kalau kita nunggu sukses baru bahagia. Bahagia dulu baru sukses. Saya tuh ya, yang seperti antum tahu, pernah mengalami kondisi yang drop 1 tahun gak dapat bonus, terus kondisi ujian yang bertubi-tubi. Ada satu kalimat istri saya tuh yang membuat saya jadi bahagia. Kalimat istri saya yang membuat saya bahagia. Kejadiannya, kondisinya tidak berubah. Tapi karena kalimat itu yang membuat saya jadi bahagia. Apa? Istri saya bertanya, "Abi, minta apa sama Allah? Sampai diuji seberat ini." Pertanyaan itu membuat saya bahagia. Kenapa bahagia?
Kena bahagia? Bukan. Karena tanda-tanda pengabulan doanya sudah semakin dekat. Ya, kenapa? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tiba-tiba saja ide pengen ngadain umroh itu muncul gitu. Ya Allah, saya punya masalah yang besar, gimana caranya? Ya udah berangkatin umroh dulu gitu. Berangkatin umroh sebanyak-banyaknya. Saya hitung-hitung 60 orang. Oke lah, berat 60 orang. Pernah kebayang nggak 60 orang dikali 30 juta itu berapa? 1, pokoknya banyak aja. terus saya pikir dari mana duitnya? Ya dari Allah. Antum juga harus yakin begitu. Kalau antum nggak yakin, nggak jadi berangkat ini. Bubar. Betul nggak? Kenapa? Jatuh. Harus. Iya, betul. Dan itu harus disambut dengan semangat. Jadi setiap masalah itu ada kebaikan. Apa kata guru saya? Allah pernah nguji saya dengan kebahagiaan, kesuksesan. Lalu saya diingatkan bahwa ini di ujung kenikmatan yang Allah berikan akan ada ujian yang besar. Tapi pada saat Allah datangkan ujian yang besar itu, Allah memberikan kabar gembira ke saya bahwa di ujung ujian ini ada kemudahan, ada kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sedikit kesulitan itu ada segudang kebaikan. Jangan kita mengeluh. Nikmatin. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapin nikmati. Betul nggak? Enaknya makan itu saat lapar. Coba sekarang suruh makan lagi, mau nggak? Mau nggak? Walaupun dikasih nih pizza nih yang paling, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Kenyang. Jadi kenikmatan itu setelah kita mendapatkan kesulitan. Jadi nikmati pada saat sulit itu. Dengan cara apa? Kita meyakini bahwa ini adalah fase. Step by step. Emang enak antum tiba-tiba bergabung di HNI langsung platinum? Nggak enak. Iya, ya nggak enak aja. Nggak menikmati. Gak ada cerita. Orang yang jalan-jalan ke Monas dari Jakarta, ada nggak? Banyak yang nggak ada. Udah pernah belum Monas? Belum. Kenapa? Deket. Tapi orang yang dari desa, dari Jawa, Monas ya keren. Kenapa? Karena prosesnya itu. Hah? Ya orang Jawa nggak tahu panas. Pokoknya seru aja, keren aja. Tengah-tengah hari ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita syukuri setiap kejadian apapun. Coba antum ceritakan, kondisi apa yang membuat kita dalam kondisi berat? Utang banyak, Ustaz. Ini enggak? Utang banyak. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Rasanya pengen lompat. Itu. Makanannya masih ada nggak? Kondangan. Silakan Bu. Iya. Anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Masya Allah. Kayaknya kerudungnya nggak asing ya. Sama air seragam.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bangun tidur itu diajarkan berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung kalimat alhamdulillah. Karena memulai hidup ini dengan bingkai yang positif itu akan semakin mudah. Tapi kalau bangun tidur langsung innalillah, astagfirullahaladzim gitu. Itu wah, langsung kaget kan orang. Innalillah, ngeri gitu. Siapa gitu. Itu langsung panik kita. Kalau seandainya kita memulai dengan suatu kesedihan. Alhamdulillah. Setiap 1000 kesulitan akan hilang dengan satu kenikmatan. Teman-teman sekalian, coba antum diskusikan. Masalah apa yang sedang antum hadapi, atau mungkin masalah yang paling berat menurut antum, ya kan? Ternyata kita bisa melihat dari sisi positif. Saya pernah mengalami juga kondisi, kan barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah orang lain, Allah akan bantu menyelesaikan masalah kita, ya kan? Suatu saat ada ibu-ibu yang curhat, Ustadz, saya mau konsultasilah di tempat terbuka. Ada apa, Bu? Saya Ustadz, telah berzina sama karyawan saya. Pakai cadar. Ini bukan cadarnya ya, bukan. Artinya pakaian itu rapi sekali. Kok bisa, Pak? Bu, gitu kan. Iya, Ustadz. Karyawan suami saya tinggal satu rumah gitu. Nah, intinya begitu. Kejadian lah satu saat suami saya pergi, sedang belanja, kejadian. Apa yang masuk dalam pikiran saya? Apa, Bu? Enggak. Alhamdulillah, istri saya cuma cerewet. Masalah saya selesai. Ya kan betul ya? Yang tadinya ya Allah, kenapa kok istri saya cerewet, galak, dan sebagainya gitu kan? Selesai tiba-tiba dengerin. Iya, tiba-tiba masalah saya selesai, Pak. Dan selesainya itu mudah sekali gitu bagi Allah. Ditunjukkan Betul. orang lain. Enggak, artinya pada saat kita membantu menyelesaikan masalah orang lain, ya kan? Belum tentu apa yang kita bantu ini menyelesaikan, belum tentu, tapi ada niat bantu gitu kan. Allah selesaikan masalah kita. Yang tadinya masalah itu kan bisa jadi kejadiannya tidak berubah. Ya kan? Cuma kitanya aja melihat yang berbeda gitu. Seorang istri yang ngeluh suaminya, ya Allah Ustaz, suami saya Ustaz udah jelek, pesek, pendek, hitam, bau gitu. Hidup lagi, miskin lagi. Kok solid banget. Iya. Kok ngajak ke gua gitu. Saya bilang, ibu harusnya bersyukur punya suami seperti itu. Bersyukur dari mana Ustaz? Ya kan? Karena suami ibu nggak ada ya. Suami ibu nggak bakalan selingkuh. Gitu. Nggak bakalan selingkuh. Gimana selingkuh? Dapetin ibu aja udah syukur. Gitu. Ibunya harus banyak sabar. Yang punya suami begitu lagi. Ustaz, saya udah punya suami tapi nggak punya anak. Iya. Yang punya anak begitu lagi ya Ustaz, anak saya nakal banget, bandel banget. Teman-teman sekalian, setiap masalah itu nanti akan selesai. Pada waktunya itu masalah itu akan selesai. Dan pada saat kita tidak bisa menikmati masalah itu, ruginya luar biasa. Punya anak nakal, alhamdulillah ya Allah masih punya anak. Orang lain pengen punya anak tuh sampai berobat. Ya kan?
sampai bayi tabung, apalagi yang anaknya banyak. Udah bersyukur. Kalau saya biayanya banyak juga. Jadi karena ini anaknya 8, biayanya 1. Kebangetan kan? Zolim. Apa kabar Manto? 10. 10. Makanya nggak ada yang Hermanto saya jadi Iya. Istrinya hebat. Dahsyat. Bapak dan Ibu sekalian, segala sesuatu itu adalah kenikmatan. Hadza min fadli Robbi. Semuanya itu adalah kebaikan. Kita aja yang melihatnya nggak bisa melihat kebaikan itu bodoh banget gitu. Rugi banget. Rugi banget. Sampai diuji dengan kesulitan-kesulitan itu adalah satu kenikmatan. Kenapa? Ahlul musibah itu jaminannya surga. Kalau sabar. Udah tinggal sabar doang. Nggak perlu macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman sekalian, bahagia itu mudah. Kalau kita bisa mudah bahagia, sukses itu lebih mudah lagi. Kita menyebarkan kebahagiaan sama orang lain ikut bahagia, kita dapatkan nikmatnya nggak? Dapatkan rezekinya nggak? Dapat. Coba aja senyum sama orang. Senyum lagi. Ya kan? Bahagia nggak yang kita senyumin? Bahagia. Cuma senyum doang. Lalu dia senyumin kita. Bahagia nggak kita? Tapi Ustaz, orang itu kita senyumin tapi dia cemberut. Terus gitu jadi gimana dong? Masa lalu. Senyumin orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kalimat qad aflahal mu'minun ini Allah memberikan garansi, memberikan jaminan, bersumpah. Itu kalimat qad, itu kalimat sumpah. Kalau kita ada sahabat kita, teman kita bersumpah, percaya nggak kita? Percaya. Apalagi orang yang soleh, percaya nggak? Percaya. Apalagi Allah, nggak mungkin tidak. Qad, kata Allah, pasti. Pakai kata sungguh. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kita bertemu ini juga satu keberuntungan nih. Banyak teman-teman yang pengen kesini tuh mak berhalangan. Ya kan? Pengen tapi poinnya nggak tercapai. Pengen banget kan? Iya. Nah, kita berharap ya bulan depan bisa 2 kali lipat ya. Amin. Ya. Iya. Bisa 2 kali lipat, bisa lah, pasti bisa lah insya Allah. Karena kita tuh sebenarnya tidak memaksa, enggak. Cuma kita mengajak aja. Ya kayak orang yang azan, hayya 'ala sholat gitu. Kalau nggak ada yang azan, mungkin yang datang ke masjid sedikit karena ada jamaah nggak sih gitu. Tapi karena ada yang azan, maka ada orang yang masjid, sholat berjamaah. Ya, teman-teman sekalian, pastikan dalam diri kita itu muncul kebahagiaan, lalu menyebarkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Agar kita bisa bahagia berjamaah gitu. Qad aflahal mu'minun berawal dari mindset. Ada nggak dalam kehidupan kita sesuatu yang sial banget, dikorek. Ternyata keberuntungan juga. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita bisa ngumpul lagi. Kalau jumlahnya lebih banyak dan nggak muat, kita cari tempat yang agak lebih besar, ya kan? Ini suatu permulaan seperti bola salju yang gelundungannya kecil, makin lama makin besar. Kalau sudah besar tidak ada satupun orang yang bisa menahan, gitu. Kita tuh cuma ngajak orang untuk melakukan kebaikan, ya kan? Dan jangan pelit, maksudnya
mulut ini jangan pelit untuk ngajak orang. Maupun orang ngikutin kita maupun gak ngikutin itu, tetap aja orang yang azan tetap azan. Nggak ada masalah gitu. Orang yang ngajak kebaikan tetap mengajakkan kebaikan, nggak ada masalah. Lanjutkan kebaikan ini, ya teman-teman sekalian. Dan orang itu akan tertarik dengan kita kalau kitanya bahagia. Kita datang nih, nawarin, nah ini ke orang lain, muka kita cemberut, muka kita marah, orang mau nggak? Nggak mau. Ibu Yati, gimana kabarnya? Seneng, gitu kan? Seneng gitu. Ibu Sri gimana? Seneng. Kalau seneng akan ketransfer kebahagiaan ke orang lain. Ya Pak, oke? Oke. Ya, jadi kalau kita mau bahagia itu tinggalkan kesedihan. Tinggalin dulu kesedihan, buang ke tempat sampah kesedihan itu. Kenapa? Di belakang kesedihan masih banyak orang yang sedih. Ya, biarin aja gitu. Saatnya bukan waktu mengeluh sekarang. Terus berkarya. Baik, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Ya pertemuan ini ya begini aja, santai-santai aja.